Waduh, saya sempat kaget tadi waktu mendengar teman-teman ini marah-marah. Saya pikir marah-marah betulan, tapi ternyata hanya bernyanyi lagu marah-marah-marah. Stres ya jadinya kalau lihat orang marah-marah atau mendengar orang marah-marah. Tapi jujur saja pemirsa, realitas sosial yang terjadi di negara kita kali ini semakin banyak orang yang gampang terpancing emosinya. Semakin banyak orang yang begitu mudah untuk bisa menunjukkan dan juga menebar amarahnya. Bukan hanya secara langsung lewat lisan yang tak terjaga, tapi juga lewat media sosial. Artinya jarinya yang bermain mengetik kata-kata yang begitu pedas, kata-kata penuh cacian, hinaan kepada sesama. Masalahnya atau penyebabnya bisa beragam. Dari hanya masalah sepele sampai masalah politik. Nah, ini bagaimana kemudian mengatasinya, dan yang kita harapkan adalah dengan adanya momen Lebaran ini kita berubah, kita jauhi hal seperti itu, kita berubah menjadi sosok yang baru, tidak lagi mencaci, memaki yang akan memecah belah persaudaraan kita. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir para narasumber bersama saya. Yang hadir bersama saya di studio adalah Bapak Kiai Haji Taufik Damas selaku Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Pak Yai. Sehat Selamat Pak Yai? Lebaran hari sehat. pertama lancar? Lancar. Ketemu dengan semua sanak saudara? Betul. Senang sekali. Tetangga, handai tolan dan semuanya. Baik. Nah, selain dengan Pak Kiai Taufik Damas yang ada di sini bersama saya, ini juga sudah bergabung dengan kita melalui daring dan juga akan memberikan pesan-pesannya kepada masyarakat. Habib Novel Alaidrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Habib Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Viola. Lama nggak ketemu. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri Habib Novel. Sama-sama kata orang kampung 00. 00. Baik, nah ini berbicara mengenai 00. Semuanya diriset, bukan hanya masalah hubungan kita kepada sesama, tapi diri kita juga harusnya diriset. Begitu Pak Kiai, menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Tadi sudah sempat saya singgung di awal. Saya ini gemas Pak Kiai dan juga sedih sebenarnya melihat yang terjadi. Orang-orang kok memanfaatkan media sosial, ini bukan untuk menebar kebaikan, bukan untuk menebar manfaat, tapi yang ada malah saling mencaci, saling perang kata-kata di medsos yang begitu menyakitkan. Ini jauh dari tuntunan agama Islam. Betul. Pak Yai. Betul sekali itu. Di media sosial kalau kita perhatikan, saya secara pribadi ya sama ya, kita itu sangat prihatin. Kadang-kadang merasa orang di bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan di luar bulan Ramadan. Jadi kita saling meledek, menghina, mencela, bahkan memberikan julukan-julukan pejoratif kepada orang lain, itu kita lihat ada di media sosial. Kalau zaman dulu tuh ada pepatah itu kan, atau peribahasa, mulutmu harimaumu. Betul. Sekarang ini mungkin jarimu harimaumu. Iya, banyak sekali kita perhatikan itu. Yang menyedihkan itu bahkan terjadi di bulan Ramadan, bulan di mana orang itu sebetulnya diminta oleh Allah untuk melakukan kontrol diri. Betul. Mampu mengontrol emosi, nggak gampang terpancing, nggak gampang menghina, nggak gampang mencela. Andai pun orang berpuasa itu dicela, dihina, dia tuh harus sabar, tidak boleh melayani hinaan dan celaan. Nah itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengontrol emosi, dan itu merupakan salah satu tanda ketakwaan. Nah puasa kita diwajibkan itu tujuannya kan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah seharusnya ketika di bulan Ramadan kita itu mampu mengontrol emosi. Dan itu dalam keadaan lapar. Maka ketika kita dalam keadaan kenyang, artinya di luar bulan Ramadan, jauh lebih mampu dong. Karena orang kan kalau lapar biasanya gampang marah secara psikologis. Betul. Lapar dan ngantuk biasanya orang gampang marah, gampang tersinggung. Nah di bulan Ramadan itu ketika kita lapar, ketika kita ngantuk, kita diminta untuk tidak mudah terpancing emosi. Kata Nabi Muhammad itu, fa inimruun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Jika orang yang puasa itu dihina, bahkan ditantang, maka hendaknya ia sadar akan puasanya sehingga tidak perlu meladeni, membalas tantangan atau celaan. Nah ini kan sebetulnya kawah candra di muka bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kalau kemudian kita mengklaim
di bulan Ramadan sampai 1 Syawal ini Idul Fitri mendapatkan kemenangan. Sebetulnya kemenangan itu dalam bentuk kita menjadi orang yang bertakwa, berkarakter, memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, kemudian mudah memaafkan orang lain, dan yang terakhir selalu gemar untuk berbuat baik. Ini sebetulnya nilai-nilai yang seharusnya diinternalisasikan kepada diri kita masing-masing. Gitu. Baik. Itu nilai-nilai tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam dan kita sebagai umat Islam harusnya melakukan hal itu, Habib Novel. Tapi yang kita ketahui Habib Novel belakangan ini kok semakin miris ya. Orang itu semakin gak kekontrol emosinya, tidak bisa menahan dirinya, amarahnya, yang ada malah saling mencaci selama ini. Bagaimana melihatnya Habib Novel? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun antum berada, singkat sebetulnya permasalahan ini bukan tentang orang lain, ya bukan tentang dia, bukan tentang mereka, tapi tentang kita sendiri. Ya tentang bagaimana kita tidak mampu mengelola diri kita dan tidak tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Harta terbesar kita itu adalah hati. Ya, hati ini adalah harta kita yang paling mahal, harta kita yang paling berharga. Semua ketenangan, kebahagiaan ya ada di dalam hati. Nah, ketika seorang tidak paham itu, ya maka terjadilah yang terjadi. Ya kita mengotori hati kita merusak hati kita membuat diri kita ini menjadi betul-betul hancur. Nah, karena memang hatinya hancur, hati kita rusak, al-ina' yarsyah bima fih. Setiap wadah itu hanya akan merembeskan ya, memunculkan isinya. Kalau isinya itu memang teh, ya rembesannya teh. Kalau isinya kopi, ya rembesannya ya kopi. Tapi kalau isinya itu kotoran, maka rembesannya yang netes dari situ juga kotoran. Maka semua hal yang muncul berupa cacian, makian, dan hinaan kepada siapapun, sebetulnya itu adalah kondisi hati kita yang seperti itu. Kitanya yang kotor, kitanya yang belum benar, kita belum baik. Dan setiap kali kita melontarkan hal-hal yang negatif, maka saat itulah kita membuat semakin kotor diri kita sendiri. Nah, kalau semuanya udah paham, ya insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti terjadi saat ini marak mungkin ya. Di grup-grup WhatsApp dan sebagainya selama kemarin sebelum bulan suci Ramadan. Tapi selama Ramadan mudah-mudahan ya jauh berkurang dan insya Allah hari ini kita lihat yang ada adalah keindahan. Grup-grup WhatsApp yang ada adalah bukan caci maki, bukan hinaan, tapi saling bermaaf-maafan, kemudian juga mungkin saling kirim gambar masakan ya, bahkan video masakan dikirimkan, candaan dan lain sebagainya. Saya sendiri hari Rabu yang lalu, saya lewat tol dari Jakarta menuju Solo, saya nyetir, Masya Allah, di situ ada kemacetan yang luar biasa, dari mulai Cikampek sampai mendekati Tegal ya, kemacetan yang luar biasa, sehingga perjalanan saya dari Jakarta ke Solo, itu nggak pernah selama itu 13 jam. Tapi nggak lelah itu, nggak capek. Saya lihat yang macet itu nggak ada yang marah, saya lihat tidak ada orang yang saling mencela atau klakson. Semuanya jalan santai, senang, capek ya menepi, kemudian ada sahur on the toll ya, sahur di tepian tol, semua saling berbagi, senang, karena hatinya memang satu ya, hatinya mencintai, maka menampilkan kebaikan. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sampai-sampai dalam surat Fusilat ayat 34 itu disebutkan, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kalian dan dia akan seperti teman yang setia. Islam mengajarkan kalau toh bermusuhan itu pun harus menunjukkan yang baik. Sehingga orang kalau lihat ini seperti dua orang yang bersahabat. Bahkan yang memusuhi akan melihat musuhnya ini seperti sahabatnya. Karena yang dimunculkan adalah kebaikan. Tapi yang terjadi ketika di masyarakat nggak paham tentang aturan agama, kurangnya ilmu, nggak ngerti tentang kemana akan berakhir hidup ini, tidak tahu tujuannya itu mau kemana, padahal tiap hari ya kita mendengar berita kematian, ya kita hidup pasti mati, kita akan dikubur, manusia lupa, maka tugas kita ini sebagai sama anak bangsa,
sebagai umat beragama adalah saling mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak. Untuk menutup apa yang mau saya sampaikan, ada suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk ya dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Sunni, Nabi SAW menyatakan, apakah salah seorang di antara kalian tidak bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh Abu Dhamdham? Jadi Nabi SAW mengutip nama seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Apakah salah seorang di antara kalian tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Abu Dhamdham? Sahabat yang tidak mengenal siapa itu Abu Dhamdham, maka bertanya kepada baginda Muhammad SAW, wahai Rasulullah, siapakah Abu Dhamdham? Maka saat itu Nabi menyatakan SAW, Abu Dhamdham adalah seseorang yang hidup di masa lampau sebelum kalian. Setiap pagi dan setiap kali akan keluar dari rumah, ia berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun dari hambamu yang berbuat salah kepadaku, yang mencaci, yang mencela, yang memaki, yang menggunjing, yang mendolimiku, maka semua sudah ku maafkan ya Allah. Ya semua sudah ku maafkan. Sehingga ia keluar dari rumah, tidak ada dalam hatinya rasa ingin membalas siapapun. Yang terjadi adalah dia tidak mencela orang yang mencelanya, tidak mendolimi orang yang mendoliminya, tidak memukul orang yang memukulnya. Semuanya dimaafkan. Paling tidak ini Mbak Viola dan pemirsa dimanapun berada, seperti yang katakan oleh Yaitu tadi, Masya Allah sudah cukup jelas Pak Yai menjelaskan kepada kita semua, mulutmu harimaumu, ternyata lisan kita ini sama pena, kan pena lebih tajam daripada lisan. Yeah. Nah, yuk kita nggak usah ngurusin orang lain yang mau mencela, yang mau mencaci, yang mau memaki, yang mau menghina, nggak usah kita urus. Tapi urus diri kita sendiri. Jika ada yang mencela, maka kita membalasnya dengan memuji. Jika ada yang menghina, kita balasnya dengan memuji. Jika ada yang menyakiti, kita balasnya dengan memberi. Ya, kita muncul kebaikan. Jadilah seperti bumi, disakiti berulang kali, tapi ia selalu memberi. Dia dipacul, dicangkul, dilinggis, ya muncul dia ada menjadi hotel, bisa menjadi rumah, bisa menjadi pohon, bisa menjadi buah, menjadi macam-macam. Ya, digali dia keluarkan emas, digali dia keluarkan gas dan lain sebagainya. Semua yang dari bumi ini manfaat. Kenapa? Karena bumi adalah ibumu. Ya, bumi adalah ibumu. Walaupun kamu sakiti, dia selalu memberi manfaat. Tiru aja yang seperti itu. Kita hidup memberi manfaat. Kalau kita masih ngurusin orang lain, berarti sama juga kita dengan yang lain. Kalau kita masih melihat orang itu suka mencela, berarti kita juga lagi mencela dia tanpa kita sadari. Yang ada adalah lihat kebaikannya dan sebutkanlah yang baik, maafkan semua orang. Jadilah seperti Abu Dhamdham yang setiap hari tidak punya rasa benci kepada yang membenci, tidak punya keinginan untuk mencela siapapun yang mencela, tidak punya rasa ingin membalas siapapun yang menyakiti, sehingga hati kita damai dan nanti kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, puas, senang dan diridhoi. Kenapa? Hatinya illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Enggak punya iri, enggak punya benci, enggak punya rasa sakit hati, enggak punya dendam. Itulah yang akan masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Viola, saya ada satu kisah pendek untuk menutup ini ya. Mungkin, itu saya pernah ketemu satu orang. Mungkin nanti kita akan tahan dulu setelah jeda. Mungkin nanti setelah jeda kita akan dengarkan cerita dari Habib Novel. Tapi yang pas tadi kita sudah mendengarkan bahwa hati ini adalah kunci. Dari hati kemudian ini bisa menggambarkan apa yang akan keluar dari lisan kita, apa yang bisa kita tulis dalam tulisan kita. Maka bagaimana caranya menjaga hati ini agar mengikuti tuntunan Islam, di mana Islam melarang untuk mencaci, bukan hanya mencaci terhadap saudara sendiri sesama umat Islam, tapi juga terhadap umat dari agama lain untuk bisa membina toleransi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini tapi setelah jeda.